alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, pujian yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu, senantiasa kita memuji Allah dan memohon pertolongan kepadanya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan senantiasa kita meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan dosa-dosa kita. May yahdihillah, siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, fala mudhillalah, maka tiada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tiada seorang pun yang mampu memberinya petunjuk. Amma ba'd, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini insyaallah menjadi saksi di hari kiamat bahwa kita telah melangkahkan kaki kita menuju masjid ini, salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita hadir di majelis ini tidak ada niatan lain kecuali untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah setiap langkah dan setiap napas yang kita hirup dan setiap napas yang kita keluarkan dan kita hirup, semuanya itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kelak di hari kiamat semuanya akan bersaksi bahwa fulan bin fulan, fulanah binti fulan telah menghadiri majelis ta'lim, yaitu ar-rasul al-muallim, rasul seorang guru, dalam rangka untuk memperdalam pengetahuan kita tentang pribadi yang agung, yaitu Rasulullah SAW, pribadi yang menginspirasi banyak orang. Bahkan tadi saya sempat nonton salah seorang mu'alaf yang baru masuk Islam yang lagi rame ya, ketika ditanya apa salah satu yang menyebabkan dia masuk Islam. Seorang perempuan Chinese dari keluarga kaya raya, dia mengatakan salah satunya ketika dia membaca kisah Nabi Muhammad SAW ketika perang Uhud, di mana pada perang Uhud Nabi Muhammad SAW diserang dari berbagai sisi, dan yang menarik kata beliau, semua sahabat Nabi Muhammad SAW siap mati membela Nabi Muhammad, mereka menjadi tameng hidup bagi Nabi Muhammad SAW, dan itu sangat kontras, sangat berbeda dengan apa yang terjadi pada Yesus dalam keyakinan mereka, dalam sejarah yang mereka baca. Di mana ketika Yesus ataupun Yesus itu dibunuh oleh orang-orang Yahudi, tentara Romawi, itu katanya para sahabatnya, murid-muridnya itu melarikan diri, membiarkan Yesus terbunuh ya. Jadi dia melihat bagaimana Rasulullah SAW itu mampu menjadikan para sahabatnya begitu cinta kepada beliau sampai rela mengorbankan yang paling mahal dalam kehidupan mereka, yaitu nyawa, dalam rangka membela Nabi Muhammad SAW. Jadi jemaah sekalian, ternyata orang itu semakin dekat dengan Nabi Muhammad, semakin mengenal Nabi Muhammad SAW, kecintaannya kepada Rasulullah itu semakin tinggi. Jadi kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah itu betul-betul dihayati dengan baik. Rasul itu sebagai Rasul Allah, sebagai teladan dalam semua sisi kehidupan, itu betul-betul dihayati dengan baik. Orang kalau sudah cinta Nabi, pasti dia berupaya untuk mengikuti Rasulullah dalam setiap sisi kehidupan dia. Baik itu ketika berbicara, ketika makan, ketika duduk, ketika tidur, semua diupayakan supaya sesuai dengan Rasulullah SAW. Dan itulah terjadi pada para sahabat jemaah sekalian. Contohnya Abdullah bin Umar, demikian juga Abdullah bin Abbas, tidak melakukan apapun kecuali mereka mengikuti Rasulullah SAW. Bahkan mereka itu sampai, misalkan kalau mereka Makkah, di mana Nabi mengikat untanya, disitulah mereka mengikat unta mereka. Ya kalau nggak pas-pas di tempat tersebut lah, kalau tempat tersebut sudah dibangun atau apa. Dari di mana Nabi Muhammad masuk ke kota Makkah, maka disitulah mereka akan masuk ke kota Makkah. Dari pintu mana mereka akan masuk ke pintu tersebut. Jadi jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, begitulah para sahabat ketika mencintai Nabi Muhammad, mereka berupaya setiap perilaku mereka sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. Baik, alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca dan mengkaji sirah Nabi Muhammad SAW, terutama terkait tentang kepribadian Nabi dalam hal beliau sebagai seorang guru. Karena saya sering menyampaikan, saya dan bapak-bapak, mas-mas, sadar tidak sadar kita ini seorang guru. Kalau bukan guru bagi kita, anak-anak didik kita sebagai profesi,
Kita ini guru bagi anak-anak kita di rumah kita. Kita ini guru bagi keluarga kita, guru bagi istri kita, guru bagi tetangga kita, guru bagi keponakan kita. Atau kalau enggak, guru bagi adik-adik kita. Jadi kita sebenarnya adalah guru. Dan jangan pernah merendahkan atau meremehkan profesi sebagai seorang guru ataupun istilahnya belajar atau mengajar. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wa ahlal ardi hatta namlati fi juhriha wal hud la yusalluna ala muallimin nasil khairat." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, seluruh malaikat, semua penduduk langit dan semua penduduk bumi, sampai semut yang ada dalam lubangnya, demikian juga ikan paus yang ada di kedalaman lautan, senantiasa bersolawat kepada guru, kepada orang yang mengajarkan kebaikan bagi manusia. Alhamdulillah, Anda ini adalah semua guru, jemaah sekalian. Cuma mungkin kapasitas, demikian juga kemampuan kita dan lingkup kita mengajar mungkin berbeda-beda antara satu dengan lain, tapi Anda semua adalah seorang guru. Ya, saya juga seorang guru, Anda seorang guru. Kalau bukan guru dalam hal profesi, sekali lagi kita adalah guru bagi orang-orang di sekitar kita. Baik, sekarang kita masuk pada asalibun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'lim. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengajar? Kalau kemarin kita telah menjelaskan poin pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa mengajar dengan apa? Bisiro al-hasanah wal khuluqil azim. Beliau mengajarkan dan menanamkan ilmu kepada para sahabat sekaligus karakter para sahabat dengan contoh yang baik, contoh yang terbaik dan akhlak yang agung. Kemarin saya telah memberikan beberapa contoh hadis-hadis ya. Sekarang kita masuk hadis yang ke-20 yang mencontohkan, yang menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW itu dalam mengajar para sahabatnya. Ya, itulah apa? Dengan contoh yang baik dan dengan akhlak yang baik. Ini pentingnya seorang guru. Ternyata guru itu nggak selamanya ceramah melulu atau mengajar melulu. Enggak. Justru atau di tempat-tempat tertentu dan di waktu-waktu tertentu mencontohkan lebih fasih dan lebih diterima daripada kita ceramah. Baik, sekarang kita masuk ya poin berikutnya. Warawahu Abu Dawud, Abu Dawud, wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Wal lafdzul Abi Dawud. Lafadznya, lafadz hadis ini dalam Sunan Abu Dawud. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah dan An-Nasai. Nah, min hadithi Amru bin Syuaib, dari hadisnya riwayat Amru bin Syuaib, beliau seorang tabi'ut tabi'in, an abihi, dari bapaknya Syuaib, an jaddihi, dari kakeknya namanya Abdullah bin Amr bin As, yaitu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifat tuhur. Ada salah seorang datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah kita bersuci? Maksudnya wudu. Fada'a. Nah, ini Rasul langsung mencontohkan. Ya, tanpa berteori banyak. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima'in fi ina'in. Nabi Muhammad SAW minta dibawakan satu gentong atau satu ember air. Faghasala kaffai thalathan, beliau mencuci kedua telapak tangannya 3 kali, diambil. Ya, karena pakai ember ya. Kalau kita di keran ya sekali langsung aja. Jangan pakai keran matikan, hidupkan lagi sekali, enggak gitu. Kasihan kerannya nanti rusak ya. Sekali langsung aja ya. Kemudian summa ghasala wajhahu thalathan. Kemudian beliau mencuci mukanya 3 kali. Kalau ini pakai keran bisa ya. 3 kali. Summa ghasala dhira'i thalathan. Setelah mencuci mukanya, beliau mencuci lengannya. Ya, mohon maaf nggak disebutkan berkumur-kumur di sini karena kumur-kumur adalah bukan termasuk rukun wudu. Kemudian selanjutnya summa masaha bi ra'sihi, kemudian beliau mengusap kepalanya. Diusap kepalanya. Ya, memang ada beberapa riwayat ya. Ada yang mengatakan bahwa cuma sebagian saja, ada yang mengatakan dalam sebuah hadis itu beliau ke belakang, kemudian dari belakang ke depan. Kemudian fa'adkhala isbi'aihi as-sabbahataini fi udunai. Beliau kemudian memasukkan 2 jari telunjuknya di telinganya, kemudian mencuci bagian dalam
Wa masaha bi ibahamaihi ala dhahirudunai. Kemudian apa namanya? Ibu jari jempolnya digunakan untuk membersihkan bagian luarnya. Kemudian wa bisabbahataini udunaihi. Ya sudah tadi. Summa ghasala rijlaihi tsalatan. Kemudian beliau mencuci kedua kakinya sampai mata kakinya sebanyak 3 kali. Kemudian berkata kepada orang yang bertanya tentang wudu tersebut, hakadzal wudu. Beginilah mas kalau wudu itu. Faman zada ala hadza au naqasa faqad asaa wa dzalama au dzalama wa asaa. Barang siapa yang berbuat lebih atau menguranginya, maka dia telah berbuat zalim dan telah berbuat buruk. Baik, memang akan disebutkan beberapa yang sifatnya sunnah-sunnah wudu seperti berkumur, ya di sini enggak disebutkan ya. Baik, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, yang menarik di sini adalah apa? Nabi Muhammad SAW langsung mencontohkannya. Langsung apa? Mencontohkannya. Dan itu contoh dari seorang guru lebih mengena dan lebih diingat, tertanam kuat dalam ingatan seorang murid daripada seorang guru itu berceramah. Ceramah itu hanya 1-2 orang-orang cerdas yang masih mampu menangkapnya. Tapi praktek dari seorang guru atau seorang muallim itu diingat, hatta orang sebodoh apapun ingat. Walaupun mungkin ada kurang-kurang, tapi pernah ingat, oh dulu Rasul begini. Oh bapak saya dulu pernah begini. Makanya jemaah sekalian, dalam kehidupan kita harus memperbanyak contoh daripada sekedar berbicara. Anda sebagai seorang ayah, Anda sebagai seorang guru, perbanyaklah contoh. Misalkan nggak usah neko-neko, ingatkan anak-anak untuk sholat. Misalkan udah berangkat ke masjid, ingatkan 1-2 kali. Saya yakin anak-anak mungkin walaupun mereka pada saat ini masih ogah-ogahan ke masjid, tetapi begitu melihat ya orang tuanya, pamannya, saudaranya, atau mungkin Pak D-nya, Pak Le-nya, misalkan kalau kita ke rumah saudari kita atau saudara kita, dia akan ingat, oh Pak D kumbien begini, oh dulu begini. Dia akan ingat ya mas kalian. Ketika kita praktekkan langsung contoh-contoh kebaikan. Baik, masyarakat muslimin, itu hadis pertama. Nabi Muhammad SAW langsung memberikan contoh. Hadis yang kedua, masih wudu ya. Rawal Bukhari, ini hadis riwayat Bukhari, an Mu'ad bin Abdurrahman, dari Mu'ad bin Abdurrahman, anna ibn Aban akhbarahu, bahwa Ibnu Aban pernah bercerita kepada Mu'ad bin Abdurrahman, qala, beliau berkata, cerita, ataitu Utsman bin Affan bi tahurin. Ibnu Aban ini adalah pembantu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan adalah menantu Nabi Muhammad sekaligus khalifah yang keberapa? Khalifah yang ketiga. Beliau bercerita, Aban ini, suatu waktu saya membawakan untuk Utsman bin Affan itu satu tempat wudhu, ya semacam bejana atau mungkin ember lah. Wa huwa jalisun 'alal maq'id, saat itu beliau duduk di salah satu tempat duduk, fatawadda'a fa ahsanal wudu'a. Beliau kemudian berwudu dengan wudu yang sangat-sangat bagus sekali, sempurna. Summa qala ra'aitu sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u wa huwa fi hadzal majlis. Abdurrahman bercerita kepada Ibnu Abban, yaitu tabi'in, pembantu yang tadi. Saya melihat dengan mata kepala saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wudhu di tempat duduk ini. Kan saya bilang tadi kan, orang tuh ingat dengan perbuatan daripada sekedar kata-kata. Padahal Nabi Muhammad telah meninggal sekian tahun. Ya kalau seandainya Abu Bakar memerintah 2 tahun, ditambah dengan Umar 10 tahun, 12 tahun, baru kemudian pemerintahan Utsman bin Affan, kurang lebih 12 tahun Nabi Muhammad telah meninggal, Utsman bin Affan masih ingat perbuatan Nabi Muhammad SAW ya. Sesungguhnya saya melihat dengan mata kepala saya Nabi Muhammad berwudu di tempat duduk ini. Fa ahsanal wudu'a, Nabi Muhammad melaksanakan wudu dengan sempurna. Summa qala, kemudian beliau berkata, man tawadda'a mithla hadzal wudu summa atal masjida wa shalla rak'ataini wa la yuhadditsu fiha nafsahu. Barang siapa yang wudu sebagaimana wuduku yang sempurna, lalu dia datang ke masjid melaksanakan sholat 2 rakaat,
antara wudhu sampai selesai sholat dia itu tidak menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara kotor, nggak ada pikiran kotor, nggak ada pandangan yang kotor, ya dia fokus sholat. Summa jalasa, setelah selesai sholat dia duduk, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia wudhu dengan baik, ke masjid, sholat dengan sempurna, dan yang keempat dia tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Apa itu? Mikir hal-hal yang buruk misalkan, atau melihat hal-hal yang buruk misalkan. Dia fokus sholat, duduk, saya sholat dia duduk, semua dosa-dosanya diampuni. Qala Nabi sallam, kemudian Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan mengatakan, lantas Nabi Muhammad melanjutkan, la taghtarru, hanya saja dosa yang diampuni dengan perbuatan tadi hanya dosa-dosa tertentu. Tidak semua dosa diampuni. Dosa syirik tidak bisa diampuni dengan cara seperti itu. Syirik dengan apa? Taubat nasuha. Demikian juga dosa yang ada kaitannya dengan anak Adam, contoh mencuri atau mendolimi, maka tidak bisa diselesaikan dengan cara seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya datang kepada dia, ngaku, Pak, Bien, pas saya masih kecil, ya SMA bukan kecil ya. Saya pernah nyuri mangga jenengan yang telah jenengan bungkus. Jenengan sampai curiga sama anak jenengan toh. Itu saya yang nyuri, Pak. Pangapunten J. Kalau saat itu masih bla bla bla. Nah, itu harus jemaah sekalian karena itu kaitan dengan hak anak Adam. Nah, sementara dosa-dosa yang diampun di sini, satu dosa-dosa kecil, yang kedua tidak ada kaitannya dengan hak-hak adami, hak-hak anak Adam. Kalau hak-hak anak Adam harus minta dihalalkan. Minta apa? Minta dihalalkan. Ya, jangan takut. Orang baik itu pasti akan menghalalkan jemaah sekalian. Bahkan mungkin Anda akan mendapatkan surprise kalau kita itu berani datang untuk minta dihalalkan. Ya, saya satu waktu dulu ya. Saya nggak tahu, pernah nginap di sebuah hotel di Sarangan. Ada sebuah acara sehari semalam, diinapkan di sebuah hotel. Acaranya berbayar, lumayan mahal karena hari weekend ya. Karena saya pikir handuknya handuk baru dan sebagainya. Wah, ini bayar mahal, bla bla. Kayaknya handuknya gratis deh, boleh bawa pulang gitu ya. Bawa pulang. Sampai di sana kemudian saya pikir, masa sih gratis? Hingga kemudian ya mas kalian, ini kayaknya harus ke sana. Saya cari-cari nomor di internet, nggak ketemu. Pokoknya saya harus ke sana mengembalikan. Kalaupun minta dibayarkan udah saya pakai, tak bayar. Pokoknya siap bayar berapa deh gitu ya. Pertama ke sana setelah Covid sesi keberapa gitu masuk. Buka, begitu sampai di dalam nggak boleh masuk lagi, udah mundur lagi. Kemudian dengar bahwa setelah sesi Covid udah dibuka, sampai sana ternyata masih ditutup, udah 2 kali ya. Kemudian ya beberapa tahun lalu saya ke sana, setelah bisa kemana-mana saya ke sana. Kebetulan saat itu saya acara apa ya? Ya pokoknya kayaknya lewat Magetan. Kemudian saya mampir di Sarangan, mampir. Saya datang ke ke hotel tersebut. Saya masih ingat sih jalan-jalannya. Kemudian saya datang, saya cerita, ternyata resepsionisnya saking lamanya udah ganti, manajernya udah ganti. Saya cerita, Mbak, begini gimana nih? Ini handuknya nggak saya bawa. Dulu saya pernah kesini 2 kali saya bawa, masih tutup. Saya bilang gini ya. Terus gimana ceritanya? Waduh Mas, gini aja saya nggak bisa juga Mas mengatakan itu harus dikembalikan atau bagaimana? Ya pripun ya. Saya siap bayar berapapun, yang penting halal aja Mbak ya. Ya gini aja, Mas, ini bawa nomor saya, nanti saya akan kontak. Saya minta nomor jenengan juga, saya akan tanya kepada manajer saya, itu bagaimana? Oke, saya pulang 1 pekan gak ada kontak sama sekali. Saya kemudian WA, Mbak, gimana handuknya? Ya, soalnya nggak tenang juga kan ya. Siapa tahu gatal-gatal selama ini gara-gara handuk yang nggak halal kan ya. Mbak, gimana handuknya? Oh ya, ini manajer bilang, Mas, untuk jenengan mawon J, nggak apa-apa kok ya. Udah berlalu J, terima kasih gitu ya. Jadi jemaah sekalian, ternyata
hal yang kita takuti nanti dimarahi, malu dan sebagainya, justru orang tuh apresiatif kok ya. Kalau kita minta menghalalkan sesuatu yang merupakan hak anak Adam. Anda mungkin pernah mendengar cerita bapak daripada Imam Abu Hanifah, yaitu Nu'man bin Sabit. Nama bapaknya Sabit. Sabit ini adalah seorang pemuda soleh pada zaman dia, seorang bujang yang menghabiskan umurnya untuk tolabul ilmi, menuntut ilmu dan untuk beribadah. Sabit ini jemaah sekalian, beliau menuntut ilmu dan belajar, juga beribadah, hingga suatu waktu ma'asyiral muslimin, beliau ini dalam sebuah perjalanan merasakan laparnya luar biasa di daerah Kufah. Kemudian jemaah sekalian, sampailah beliau ke sebuah sungai yang sangat jernih. Beliau duduk sambil mendinginkan badannya, mendinginkan kakinya. Beliau minum air sungai tersebut sepuas-puasnya. Yang namanya air sungai diminum. Tapi kalau kondisi lapar sebanyak apapun sampai 2 gayung pun ya tetap lapar ya. Dia laparnya luar biasa. Ya mungkin nggak ada yang bisa dimakan di sungai tersebut ya. Kalau zaman saya kecil di sungai di tempat saya dulu di Bima itu ada semacam lumut ya. Lumutnya itu mungkin Anda pernah lihat juga ya. Lumut itu kalau diambil itu seperti ada cairan gitu ya. Itu kita makan enak ya. Ya kamu saya begitu ya. Jadi kita makan enak ya. Kita makan ya sungai dulu ya, bukan sungai sekarang ya. Sungai sekarang dimakan semaput karena banyak racunnya ya. Kalau sungai dulu kan memang yang ada di dalam sungai itu kan enak ya. Apapun belut, saya masih ingat pada zaman jadi pergi mandi sekali cari belut, pergi mandi cari ikan ya. Jadi sambil nyelam tuh ada ikan kita cari di batu-batu ya. Jadi enak lah. Jadi kalau antum mungkin tinggal di kota memang nggak punya pengalaman seperti itu ya. Kalau kami tinggal di desa punya banyak pengalaman seperti itu dulu. Tapi sungai sekarang udah banyak masalah ya. Karena pada zaman dulu itu nggak ada ya namanya racun, tidak ada namanya pestisida. Ya saya masih ingat zaman saya kecil kalau kita pergi cari belut di pinggir sawah di pematang, ada nggak pernah punya pengalaman? Nggak tahu mungkin ya. Kita cari belut di pematang sawah kan biasanya buat lubang gitu, ya siput. Kalau nggak mungkin belut ya. Kalau nggak ular juga sih buatnya. Kita perlu bedakan kalau basah, kalau kering biasanya lubang ular, kalau basah biasanya lubang semut ya. Jadi jangan salah masukin kailnya ya. Suatu waktu teman saya salah masukin kailnya, begitu tarik ternyata ini makan ular kobra lagi ya. Jadi tarik langsung lari gitu ya. Baik, jadi kita kalau kehausan di sawah itu bagaimana caranya? Itu langsung minum air sawah gitu ya. Jadi pakai baju minum aja. Ya sehat tuh, nggak ada sakit, nggak ada macam-macam gitu ya. Kenapa? Karena pada zaman dulu nggak ada pestisida. Walaupun mungkin 5 meter dari situ ada kotoran sapi atau kotoran kotoran kerbau, sehat-sehat saja karena dulu banyak gerakan ya, aktivitas. Nah, jemaah sekalian, sama Sabit ini minum air sepuasnya. Setelah dia minum air masih lapar. Jadi jangan kebayangkan airnya seperti kali di samping kita ini ya, Bengawan Solo. Enggak. Setelah selesai minum, beliau duduk. Saat lapar yang sangat berat sekali, tiba-tiba beliau melihat ada buah delima, ada matan buah apel dibawa oleh air sungai. Dia pun segera mengambilnya, taruhlah buah apel, kemudian dia dengan bismillah langsung menggigitnya saking laparnya. Separuh dia makan, dia baru ingat apel itu bukan tumbuhan liar. Pasti ada yang menanam. Wah, ini berarti tidak halal bagiku. Masya Allah, sampai segitunya. Padahal itu di bawah sungai loh. Anda aja kalau musim mangga tetangga Anda jatuh di pekarangan jenengan halal itu ya. Kalau ini enggak cuma sungai ya, jauh sekali. Ini pasti ada yang menanamnya. Akhirnya jemaah sekalian, beliau menelusuri sungai ke hulu atau ke hilir. Ke hilir, ini ketemu buaya mas ya. Hilir, hulu ya, ke atas ya. Naik, ternyata ya mungkin 1-2 kilo dari tempat tersebut beliau menemukan kebun apel yang sangat lebat sekali dengan buah-buahan sudah matang. Begitu beliau melihat, wah ini buah di sini. Beliau pun ketuk pintunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka oleh seorang parubaya, seorang bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa kisanak? Ya pakai bahasa Arab tentunya ya. Ini saya jawabkan ya. Ada apa kisanak?
Bapak mau nanya, Bapak yang punya kebun apel ini? Jih, saya. Kenapa Kisanak? Sedang berbuah? Ya berbuah Mas, tuh apel yang buahnya banyak. Oh iya, apakah ini buah apel dari jenengan boten? Kira, oh ini ya, jenisnya jenis buah saya ini, kayaknya buah dari saya. Kan lagi pula ada tangkainya yang dekat sungai gitu. Kayaknya buah dari kebun saya. Ada apa tuh Mas? Kok nanya-nanya? Jadi gini mah, saya ini penuntut ilmu, tadi kelaparan, bla bla bla. Nah saya makan separuh tanpa saya pikir panjang saking laparnya. Kan orang lapar itu kan nggak bisa mikir panjang. Makanya bagaimana cara menguasai orang, bikin dia lapar dan takut, kemudian beri kebutuhan dia jangan sampai banyak-banyak, biar terus lapar. Jadi menciptakan masyarakat yang lapar, miskin dan takut itu salah satu cara untuk melanggengkan kekuasaan. Itu teori betul. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Teorinya begitu. Ini teori-teori politik itu ada dalam Al-Quran loh ya. Jadi kalau Anda ingin kuat, Anda ingin memimpin, maka buat lapar orang yang menjadi objek yang Anda pimpin dan beri ketakutan. Apa ketakutannya bela, takutnya. Nah, kemudian Anda muncul sebagai pahlawan bagi sembako padahal Anda bukan menteri sosial misalkan gitu ya. Kemudian Anda bagi bansos, kemudian Anda pura-pura menjadi pahlawan. Nah, Anda akan diikuti. Kenapa? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf ya. Itu teori politik sudah disebutkan dalam Al-Quran ya. Baik, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, si bapak ini heran. Jadi kamu dari sungai bawah sana datang ke sini hanya untuk menghalalkan separuh yang kamu makan. Bukan untuk menghalalkan separuh yang belum dimakan ya. Kalau kita mungkin menghalalkan separuh yang belum dimakan dan sekalian minta tambahan, itu mungkin jenengan ya. Ya, ini enggak ya, separuh yang telah dimakan itu boleh minta halalkan, bukan separuh yang sisa ini ya. Akhirnya bapak itu nanya, kamu dari mana? Akhirnya dia tertarik ke pribadi orang ini. Mas, ayo masuk ke rumah saya. Masuk ke kebunnya, dia bilang, Mas, udah nikah? Belum Pak. Ya karena sekarang kan biasanya orang-orang soleh itu ada dua kemungkinan. Satu, cepat nikahnya, yang kedua telat nikahnya gitu. Cepat nikahnya karena ingin menyelamatkan diri dari fitnah, telat nikahnya karena fokus ibadah, dan orang dulu zaman dulu fokus ibadah, fokus belajar sampai telat nikah, bahkan lupa nikah. Imam Ahmad tuh riwayat yang saya baca kalau tidak salah nikah itu usia 40 tahun, saking fokusnya belajar. Ya, terlambat nikah. Kalau kita saking fokusnya mikir nikah sampai terlambat belajar, usia 40 tahun baru mau belajar. Itu Imam Ahmad yang saya. Imam An-Nawawi sampai lupa nikah. Imam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah sampai lupa nikah. Ini yang kita bawa bukunya ini, saya Abdul Fattah Begoda, sampai meninggal nggak sempat nikah, saking seriusnya belajar. Ya seriusnya belajar, seriusnya ngaji, ya sampai lupa nikah. Tadi kalau kita kebaliknya ya, saking seriusnya mikir nikah sampai lali ngaji nih. Ya. Ingat-ingatnya udah tua ya. Baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi ini para ulama ya. Jadi saya belum nikah, Pak. Apalagi zaman sekarang ya. Kadang saya pikir hari ini ada sebagian para ustadz itu terlalu mensakralkan nikah. Nikah itu harus mapan begini-begini. Akhirnya banyak laki-laki gak jadi nikah. Maka saya ingin buat seminar. Nikahlah, jangan takut ya. Saya ingin melawan orang-orang yang terlalu mikir nikah itu ya harus gini, laki-laki harus bertanggung jawab, harus iya betul, tapi jangan terlalu takut-takutin. Nanti usia 30 tahun kenapa belum nikah? Belum mapan ya. Sampai kapan mapan ya? Nikah bismillah, urusan nanti makan carry, nikah saya ya. Nanti Allah akan bertanggung jawab ya. Udah, hari ini banyak kok teman-teman itu yang soleh-soleh itu malah lama nikahnya. Ketika ditanya jawabannya apa? Belum mapan, ilmu agamanya kurang. Sejak kapan ilmu agama itu sah nikah itu sejak kapan ya? Udahlah, saya ingin buat seminar bagi yang muda-muda. Nikahlah, jangan takut ya. Itu seharusnya materinya sekarang. Kondisi hari ini banyak maksiatnya. Jangan ditakut-takuti nikah. Suruh nikah ya. Terus urusannya nanti gimana? Urusannya nanti mertuanya kasih modal, bapaknya kasih modal. Insya Allah ketika nikah itu Allah akan kasihkan segala-galanya. Ya mas-mas ya. Soalnya banyak ya yang belum nikah tuh ikut seminar pranikah, sekolah pranikah di mana-mana, jadi takut nikah malahan. Loh kok sekolah pranikah kok malah bikin orang takut nikah ya? Seharusnya bikin semangat dan rampung gitu loh. Maka saya ingin buat seminar itu juga. Kalau saya buat seminar,
nikah, jangan takut. Ya. Orang tua nikahkan anakmu, takutlah dosa itu. Ada orang tua terlalu mencari menantu yang terlalu perfect dunia. Saya kadang menjodohkan sebagian ikhwan itu kayak kadang saya tuh lihatnya nggak ada kemauan nikah kadang, tapi minta ta'arufnya luar biasa. Saya kasih biodata sebulan nggak ada kabarnya. Saya tanya baru-baru, gimana akhi? Oh iya Ustaz, itu Ustaz ya. Kamu kok nanya baru sekarang? Udah bulan loh saya kasih biodata, kelamaan. Akhirnya sekarang jadinya apa? Saya kasih biodata dulu, biodatanya dulu, baca biodatanya, fotonya jangan dulu. Kalau kamu udah cocok dengan biodatanya, saya baru kasih foto sebilang itu. Baik, ada yang ya Ustaz. Nah sekarang saya kasih fotonya, ini fotonya. Tapi sekali lagi fotonya ini sampai besok delete, kalau nggak saya delete sebenarnya. Loh kelamaan. Ngasih foto, kasih foto yang jelas, foto udah jelas. Sebulan nggak dapat jawaban. Kita tanya, ya gimana Ustaz ya? Belum mapan banget, belum masuk. Berani taruh mengatakan belum mapan. Ya jadi sekali lagi jemaah sekalian, teman-teman atau Anda yang punya teman yang belum menikah alasannya belum mapan, ilmu agama kurang, jawab saja. Ya nikah itu kalau kita yakin dan niatnya jujur untuk menjaga harga diri dan kehormatan kita, Allah mewajibkan dirinya untuk membantu kita. Yakin? Rasulullah bersabda, salah satu ada 3 manusia, yajibullahu aunahum, yang wajib Allah Subhanahu wa taala bantu. 1, al-mujahid fisabilillah, seorang mujahid di Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an-nakih yuridul afaf, orang yang menikah ingin menjaga harga dirinya biar tidak terjerembab dalam perzinahan. Yang ketiga adalah al-mukatab yuridul ada, seorang budak yang minta kepada tuannya dibebaskan dan dia siap menebus harganya di depan tuannya, budak. Allah pasti akan membantunya kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi lillah bismillah, udah jalan aja. Ya. Nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan di mas kalian ya. Nah, makanya saya bilang sekarang saya kadang mikir, sekarang banyak seminar pranikah itu jangan-jangan membuat orang tuh semakin takut nikah. Kenapa? Kan digambarkan nikah tuh ideal banget. Anda minimal punya rumah, kalau nggak kosnya sekian, kos 1 kamar, mandi di luar ropopo, seperti nikah set. Ya daripada daripada Anda terjerembab dalam hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Bismillah ya. Nah itu yang sampaikan terutama yang usianya sudah di atas 25. Bismillah, apa modalnya? Bismillah, itu modalnya. Ya, sisanya serahkan sama Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, rata-rata kita tuh menikah muda itu jangan dikira langsung mapan, enggak. Tanya Sebu Fatihah itu, pemilik ini, Arafah Bos Arafah ini. Itu nikah muda. Dia pernah cerita sama saya ketika saya masih nyantri Darussyahada itu. Beliau kemana-mana pakai sepeda ontel, jualan buku sampai diusir. Mungkin beliau pernah cerita sama Dipan karyawannya mungkin ya. Sampai diusir sama orang-orang katanya. Biasa aja gitu, mentalitasnya. Jadi jemaah sekalian jangan takut. Ya, jangan takut kalau Anda punya teman yang belum menikah, bilang nikah Mas. Jangan takut nikah. Ya. Mertua bilang sama orang tua, takutlah kepada Allah, jangan sampai anaknya berbuat dosa gara-gara orang tua. Udah. Kadang orang tua itu semakin ngaji itu pernikahannya itu semakin cara memandang pernikahan terlalu idealis. Ya nanti calon mertuaku, calon menantuku begini-begini, calon besanku begini-begini. Yang dinikahi sama anakmu itu bukan besanmu, tapi anak dari besanmu. Jadi kalau anak udah bagus, besan tuh bismillah lah, nanti Allah akan permudah ya. Baik, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Itu ya. Sekarang kita masuk pada hadis yang ketiga. Rawal Bukhari wa Muslim wal lafdhu lil Bukhari an Sahal bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ra'aitu Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama 'ala al-minbari fastaqbala al-qiblata wa kabbara wa qama an-nasu khalfahu fa qara'a wa khalfahu thumma rafa'a ra'sahu thumma raja'a al-qahqara fasajada 'ala al-ardi thumma 'ada ila al-minbari thumma qara'a thumma rafa'a ra'sahu thumma raja'a al-qahqara hatta sajada bil ardi falamma faraga aqbala 'ala an-nasi faqala ayyuhan nas innama sana'tu hadha lita'tammu bi wa lita'allamu salati. Baik, saya baca cepat karena antum pun saya baca pelan-pelan nggak paham juga kan. Ini saya baca paling cepat biar rampung ya.
Baik jemaah sekalian, dari hadis riwayat Bukhari Muslim, ini lafadznya milik Bukhari. Dari sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad As-Sa'adi radhiyallahu anhu beliau berkata, suatu waktu saya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat di atas mimbar. Atas mimbar. Salat. Fastaqbal kiblah, beliau menghadap kiblat dari mimbarnya. Kemudian wa kabbara Allahu akbar, orang-orang berdiri di belakang beliau, berdiri di shaf kedua ya. Ya, makasih. Shaf pertama sih ya. Di sini tempat beliau sujud ya, mimbar sampingnya. Kemudian wa sum faqara, beliau baca, wa raka'a, beliau ruku, kemudian beliau berdiri ya, i'tidal, lalu beliau turun. Beliau turun dari mimbar, kemudian beliau sujud. Maka sujud itu harus di bumi, maksudnya yang menempel di bumi ya, nggak boleh di atas. Beliau sujud, kemudian beliau setelah bangun dari sujud, berdiri naik ke atas mimbar sama ya, kemudian terus ya sampai salam, dan beliau salamnya di atas, beliau salamnya di bawah salamnya di atas mimbar ya. Salamnya sumar qarasal sumar qaqar semasih beliau salamnya di atas di atas mimbar. Riwayat lain mengatakan beliau salamnya di bawah lantai. Setelah selesai salam, beliau berdiri dan bersabda di hadapan masyarakat, ayuhan nas, wahai manusia, aku sengaja melakukan ini salat di atas mimbar untuk apa? Lita'tammu bi, agar kalian itu bisa mengikutiku dalam salat. Kemudian walita'allamu sholati, agar kalian bisa belajar bagaimana aku sholat. Para sahabat langsung bisa melihat. Itu sekali tok dilakukan oleh Nabi supaya masyarakat melihatnya. Nah, dan masyarakat muslimin di masyarakat yang baru atau awam, sebagian ulama beristihad demikian. Ya, jadi boleh sholat di atas mimbar sekali saja. Untuk apa? Untuk mengajarkan manusia bagaimana sholat. Tapi kalau sekarang mah nggak perlu sih. Cara bagaimana? Setelkan aja video atau YouTube bagaimana sholatnya. Nggak perlu di atas mimbar ya. Tapi mungkin dari pedalaman. Saya punya kiai pada zaman dulu. Bapaknya Prof. Hamdan Zulfa ya, yang dulu mantan ketua MK. Itu bapaknya tuh masih kakek saya dan kiai saya dulu ya. Nah, beliau itu pernah membuka lapangan dakwah di sebuah kampung pedalaman dan naik di atas mimbar sholat seperti tadi. Awalnya kita sebagai orang awam saat itu masih nyantri ya, nyantri kampung ya, santri Kalongan gitu, kaget kok Pak Yai melakukan demikian. Oh, ternyata ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Ya, begitu ya. Baiknya mas kalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, itu hadis yang kesekian ya. Jadi sekali lagi pentingnya kita itu mencontohkan perbuatan kita, kebaikan-kebaikan kita. Termasuk kalau ibu bapak ingin mengajarkan wudhu kepada anak-anak Anda, ajari bagaimana cara berwudhu. Cara berwudhu benar, sikat gigi yang benar ajarkan. Mandi yang benar diajarkan. Dan itu perlu diulang-ulangi biar menjadi sebuah kebiasaan. Anak-anak kita itu kalau nggak kita ulang-ulangi tidak punya kebiasaan mandi, gosok gigi, kemudian bagaimana mau cebok yang benar seperti apa, mereka nggak tahu. Makanya perlu diulang-ulangi, diajarkan bagaimana caranya, disebutkan kenapa harus begini, kenapa harus pakai sabun, itu dijelaskan. Setelah dijelaskan biasanya mereka paham, walaupun mungkin saat itu mereka sakitan, menangis, ogah, tapi itu mereka dengar aja mas, akan terekam dalam pikiran mereka. Kalau kita melakukan ini kenapa ya. Misalkan jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, suatu waktu kita ingatkan anak-anak supaya jangan terlalu banyak makan makanan yang sudah siap saji kayak sosis, nugget, macam-macam ya. Kemudian kenapa tuh kan enak bi? Ya, saya cerita begini. Awalnya aku pengen makan mie, pengen makan gini ya. Tapi setelah itu yang saya sampaikan 1-2 pekan yang lalu, ternyata di perjalanan itu mereka cerita, aku udah gak mau lagi mie, gak mau lagi makan mie, gak mau lagi makan nugget. Lah kenapa toh? Dulu Abi pernah cerita begini. Ternyata di tengah kemarahan mereka merekam apa yang kita sampaikan. Jadi ternyata yang penting kita contohkan yang baik, jelaskan alasan kenapa iya dan kenapa tidak. Kenapa kita melakukannya dan kenapa kita tidak melakukannya. Selanjutnya itu akan terekam dalam memori anak-anak kita.
Ya, demikian juga kalau Anda punya murid TPA, ceritakan hal yang baik. Hari ini mungkin mereka belum mau melakukannya. Hari ini mungkin mereka belum mau meninggalkan hal-hal yang buruk. Tapi suatu waktu nanti akan terekam, mereka akan ingat, oh ya, bapakku dulu begini. Oh, pak guruku dulu begini. Ibu guruku dulu begini. Oh ya, bundaku dulu di TK begini. Kemudian ustazahku di SD dulu begini. Dia akan merekam dalam memori mereka. Dan itu akan muncul suatu waktu nanti. Karena itu akan tersimpan di bawah alam sadar. Tersimpan dan tidak bisa di-delete. Karena nggak ada virus yang bisa mendeletnya. Ya, udah. Itu pentingnya kita mencontohkan anak-anak kita ya. Mencontohkan mereka wudu, bangun sholat, kemudian mandi, kemudian ganti pakaian, begitu pulang dari tempat kerja kita langsung mandi misalkan, itu semuanya bagian daripada apa? Mencontohkan. Baik masyarakat muslimin, hadis yang terakhir dari yang pertama ini. Rawahu Abu Daud fi babil wudu min masillah min nabi wa ghuslihi. Wa Ibnu Majah fi kitab ad-dabaih babus salkhi. Walaf dari Ibnu Majah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu marra bi gulamin yaslukhu syatan faqala lahu sallam tanaha hatta uriyaka fa adkhala Rasulullah sallam yadahu baina jildi wal lahmi fadahasa biha hatta tawaras ila al-ibt wa qala ya gulam hakadha faslukh thumma madha wa shalla lin-nasi wa lam yatawadda. Hadis riwayat Abu Dawud dan juga hadis riwayat Ibnu Majah. Disebutkan suatu waktu dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, suatu waktu Nabi Muhammad SAW melewati seorang pemuda yang sedang menguliti kambing. Yang menguliti kambing pelan-pelan begitu, Nabi mengatakan, "Sesek minggir." Ya, akhirnya Nabi apa? Memasukkan tangannya ke dalam kulit, antara kulit sama daging dimasukkan. Anda mungkin sudah terbiasa ya. Memasukkan kemudian menarik pelan-pelan ya sampai udah kelihatan apa namanya? Daging sudah terpisah dengan kulitnya. Apa kata Nabi? Hakada, beginilah yang harus kamu lakukan ketika kamu menguliti. Setelah itu beliau pergi lanjutkan sholat tanpa wudu. Ya, nah jemaah sekalian, apa pelajaran bisa kita ambil? Satu, Nabi Muhammad SAW ternyata tidak sekedar pintar dalam teori agama, tapi dalam beberapa hal-hal yang merupakan kebiasaan masyarakat, beliau sangat memahaminya. Tadi sampai cara menguliti kambing. Kalau sekarang kan banyak ustadz yang tidak bisa nguliti kambing, siapnya makan kambingnya. Ya, ketika Idul Adha sebentar lagi, kita, kiai, ustadz dan sebagainya, libatkan diri Anda untuk bersama dengan masyarakat, ngulitinya, belajar, ya, nyembelihnya. Kalau saya pribadi sih saya tukang jagal, saya nyembelih Pak. Kenapa? Saya khawatir nanti yang jagalnya nggak sholat gitu ya, bermasalah. Akhirnya kan banyak masyarakat yang kemudian datang, Ustaz, kambing saya yang jenengan yang nyembelih, Ustaz, grup kami sapinya jenengan yang nyembelih. Senang mereka karena tahu orang yang menyembelihnya orang yang ya apa namanya terjagalah sholatnya dibandingkan mungkin tukang jagal yang tidak sholat. Saya sendiri kalau menjadi pengurus atau panitia, saya sering mengingatkan kepada panitia Idul Adha, nanti kalau kita nyewa tukang jagal, jangan mereka yang jagal, kita saja. Mereka yang tugasnya apa? Nguliti dan potong saja. Kenapa demikian? Ya khawatir tukang jagalnya nggak tahu sholat ya. Biar kita saja yang jagal ya. Lebih jelas, uang ini adalah amanah dari orang banyak. Jadi memang kita harus gitu terlibat dengan masyarakat. Nabi bisa jemaah sekalian, sampai urusan daging perdagingan Nabi itu tahu. Ya, beliau pernah bersabda kepada para sahabat, sebaik-baiknya daging adalah yang menempel di kulit, dan daging yang menempel di kulit yang paling baik adalah bagian apa? Bukan pahanya, punggungnya, daerah sininya. Apa namanya? Ini kan ada daging sebelah sini kambing. Itu beliau mengatakan itu daging yang paling baik, dan ternyata sekarang daging yang paling enak ya daging sini. Kalau nggak daging paha depan, itu yang paling enaknya. Nabi sampai tahu urusan daging. Ya Anda kalau seandainya makan bistiknya asli ya, bistik sapi misalkan. Kira-kira Anda yang daging itu atau daging yang menempel pada tulang? Pasti pilih daging yang menempel pada tulang. Memang rasanya lebih enak. Dan Nabi telah menyampaikan beberapa tahun yang lalu jemaah sekalian. Ternyata urusan makan pun Nabi itu mengerti bagaimana caranya. Baik, walaupun Nabi Muhammad itu sederhana dalam urusan makan, hanya saja memang saran dari para pakar pertumbuhan ya, memang bagusnya kita tuh sering makan daging, tapi harus diimbangi dengan
gerah. Karena makanan itu sangat menentukan karakter. Orang yang makannya cuma tempe, sayur-sayuran, itu biasanya dia lebih cenderung melunak. Tapi orang yang sering makan daging, terutama daging unta, daging sapi, daging kambing, dia biasanya menjadi bangsa predator, ingin menang terus. Makanya sekarang konon timnas ya, kenapa bisa sampai ke semifinal kalau kalah ya. Itu salah satunya katanya pelatihnya dari Korea itu merubah pola makan. Di antaranya pokoknya tiap hari harus makan daging walaupun sekian ons ya. Ternyata itu penting ya. Jangan makan tempe terus. Kenapa? Nanti tensinya tinggi. Kenapa? Tempe terus kan tensinya tinggi ya. Jadi enggak. Maksud saya sekali diselingi daging karena itu bisa menyehatkan badan, dan Nabi itu suka sekali makan daging. Ya, tapi ya kalau kadang nggak ada ya udah nggak ada. Kalau ada ya boleh makan ya. Jadi masyarakat muslimin karena itu sumber kekuatan. Jadi nggak masalah Anda itu makan daging sapi, kambing ya. Tapi jangan sering-sering sate lah, bahaya kan ya. Bahaya di dompetnya. Enggak sih, bukan pada dompetnya saja. Tapi kan makanan yang kena asap kan memang jangan terlalu sering-sering ya. Karena saya dengar itu bisa menjadi penyebab kanker sih, katanya begitu ya. Baik, barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat masyarakat muslimin. Alhamdulillah sudah selesai satu asalib, satu uslub. Insyaallah kita lanjutkan pekan berikutnya, bulan depan, uslub berikutnya yaitu tadarruj. Tadarruj itu bertahap dalam menyampaikan materi. Jadi jangan ada orang teman kita baru bertobat, Mas, nanti jenggotnya harus ditumbuhkan. Nanti jenengan celananya harus cingkrang, nggak boleh sebal. Oh ya Mas, jenengan istrinya kudu jilbab. Istrinya kudu pakai kaos kaki. Sekali sabrek sisan itu nanti sesak napas dia nanti ya. Makanya ada tadarruj. Insyaallah kita akan lihat bagaimana Nabi Muhammad itu tadarruj dalam menyampaikan materi, dalam mempraktikkan syariat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.